Tadi Bunda Dewi Setiawan menuliskan uang itu suka pada orang, apalagi Bunda. Satu, bahagia, yang ketiga Orang yang bahagia, orang yang bahagia dan senang ya. Kemudian orang yang tulus Bunda, sama orang yang kasih sayang, orang yang di energi kasih sayang, berarti plus 6 ya. Itu frekuensi uang sebenarnya. Tapi kok ada Bunda orang yang korupsi gitu ya, orang yang marah-marah, orang yang melakukan energi bubur gitu ya, spiritual negatif, kok uangnya banyak gitu. Tapi dilihat berkah enggak, lama-lama uangnya menjauh kok. Ya kan, bisa jadi anaknya maaf kena narkoba, bisa jadi ada di rumah sehat gitu ya, ada detok-detok dari rezeki. Jadi jangan lihat kemudian fisik uangnya kok ada padahal orangnya tidak seperti yang Bunda sebutkan tadi. Kalau yang saya tadi sebutkan adalah uang ya, atau rezeki yang mulia itu ya, yang bisa bertahan lebih lama dan sifatnya melanggeng serta berkah membahagiakan. Itu ya Bunda. Ini kan yang kita inginkan ya, rezeki yang membahagiakan, yang berkah memberkahi, kan seperti itu. Itu ya Bunda. Oke, sudah saya jawab ya. Ya. Jadi pertama tadi orang yang bahagia atau senang ya, senang hatinya ya bahagia, orang yang tulus, orang yang kasih sayang. Orang yang kasih sayang ini contohnya apa? Dihina aja masih kasihan. Saya yang salah kok, ya udah biarin, kasihan ya. Dia kok orangnya kok tersiksa kali ya, kok malah menghina saya. Tapi malah kasihan gitu, karena energinya udah kasih sayang. Tapi coba kalau dia spiritual meter negatif gitu ya, spiritual meter yang tidak positif, dihina, malah nyulut emosi. Nah itu dijauhi oleh uang gitu. Ya, oke, silakan Bunda Vita, apalagi. Ya, berikutnya Bunda Ika, Bun nanti bisa lihat materi yang ada tangga-tangganya itu tadi. Oh ada sebelumnya ya. Boleh. Tulus banget. Ya nanti ya tampilkan Bunda Ika. Ada. Terus ya Bunda Tia, bagaimana jika waktu tahun 2024 saya belum ikut RFFLOP Bunda, bagaimana menuliskannya? Oh iya, tidak apa-apa, ditulis aja. Kan di sini hidayah dari Allah, rezeki dari Allah itu baru saat ini dapatnya, jadi tidak usah disesali, malah disyukuri. Alhamdulillah saya sekarang ini kok udah masuk, jadi nanti tahun depan saya bisa nulis kayak gini untuk tahun 2025 lebih detail lagi. Nah sekarang ini tinggal ditulis aja yang tahun 2025 adalah kebaikan dari Allah apa saja nih yang sudah Bapak Ibu rasakan gitu ya. Misalnya saya sudah sabar menangani ya, kerennya anak ya, kan itu juga keajaiban Bapak Ibu ya. Nggak apa-apa, tulis aja dari kesehatan, dari finansial, dari keluarga, dan dari ibadah. Pasti banyak ya kalau Bapak Ibu mau ngulik, karena itu cara untuk bersyukur ya. Silakan Bunda Vita lanjut. Ya, dari Bunda Sri Rahayu. Tadi pas baca Al-Waqiah ada yang seperti keluar dari tubuh dan badan yang terasa sekarang jadi ringan dan ngantuk yang berat jadi hilang. Itu apa yang udah susah? Ya, itu adalah detoksifikasi Bunda Sri Rahayu. Bunda Sri Rahayu jualan ya? Jualan ini makanan di warung, benar nggak Bunda Pita? Apa jualan sembako? Iya. Tadi Bunda Sukini, contoh ibadah untuk resolusi 2025 apalagi? Ya, sebentar Bunda. Yang Bunda Sri Rahayu saya jawab dulu. Bunda Sri Rahayunya masih ada enggak? Masih ada enggak Bunda Pita? Masih ada Bunda Sri Rahayu. Oke, saya jawab dulu ya. Bunda Sri Rahayu saat membaca itu tadi yang energi tidak baik di dalam tubuh itu tidak tahan, kemudian keluar. Bunda Sri Rahayu pada saat mengetahui hal itu, nggak usah kepikiran ya, nggak usah kepikiran itu apa ya, kok aku takut ya, nggak usah. Justru harus bersyukur, alhamdulillah. Nah energi tidak baik itu bisa jadi, maaf saya nggak menuduh orang luar ya, saya nggak menyarankan Bunda Sri Rahayu menuduh siapa, enggak. Ini kan karena Bunda Sri Rahayu kan dagang ya, bisa jadi itu kiriman, bisa jadi itu yang memang
sudah ada di dalam diri Bunda, yang Bunda menariknya sendiri gitu. Sering emosi misalnya, sering kepikiran misalnya, kemudian sering pesimis ya, tidak yakin, sering gelisah, itu ada Bunda di dalam diri itu, energi yang tidak baik itu. Nah, saat membaca jahar berjamaah tadi kan husuk ya, memang ya, bacaannya menyenangkan, membahagiakan, kan bentuk cahaya. Nah, syaiton itu, energi negatif itu tidak tahan dengan yang namanya cahaya, lalu dia keluar. Setelah itu badannya ringan, karena apa? Bebannya udah pergi gitu kan, udah pergi jadi ringan. Yang menyebabkan kantuk, narik untuk kantuk itu udah pergi, akhirnya melek gitu ya. Itu urutannya ya, tetapi nggak usah kepikiran itu tadi siapa sih, itu kok kayak gitu. Nggak usah mikirin, nanti masuk lagi kalau mikirin. Pokoknya alhamdulillah seperti itu ya. Lalu Bunda Sri Rahayu nggak usah mikir siapa yang ngirim, nggak usah, bacakan Al-Fatihah aja. Kalau misalnya membayang ada di pikiran, oh si A, oh si B, udah Al-Fatihah kirimkan aja, muliakan dia, bahagiakan dia. Al-Fatihah, jadikan hamba abdan syakuro, selesai Bu. Ya, nggak usah membenci orang ya, seperti itu ya. Dan jangan menuduh, udah wis TSL aja. Kalaupun mungkin ada potensi, oh orang itu kemarin kok kayak gini sama saya, oh ini kok hanya membenci saya, nah nggak usah direspon, udah doakan aja. Itu ya Bunda Sri ya, seperti itu ya Bunda Sri Rahayu ya. Alhamdulillah ya, sudah saya jawab ya. Nah Bunda Sri Rahayu, untuk jangan tidak ikut Al-Waqiah, jangan tidak ikut RFF LOP, usahakan, karena Bunda pintunya itu Kelihatan masuk sih, Ibu lagi buka kamera. karena Bunda Sri Rahayu itu sudah punya potensi kemasukan itu tadi, energi tidak baik. Jadi makanya dirapetin, pagernya dirapetin kayak gitu, agar nanti tidak kemasukan lagi. Nah setidaknya kalau kemasukan pun Bunda Sri Rahayu punya ada penetralnya gitu ya, ada energi baiknya yang langsung bisa menangani dari energi negatif yang mau masuk. Nanti jadi ndak punya penyakit, jadi sehat, ngantukannya juga hilang, rajin tahajud, mudah surat duha gitu kan. Wah enak, enjoy, nanti dagangan tuh cepet laris Bunda. Itu ya Bunda Sri Rahayu ya. Oke, udah saya jawab Bunda. Lanjut Bunda Pita. Iya. Utang sembako ya bener. Ya Bunda Sri Rahayu, selamat ya Bunda, makin laris Bunda. Ikut terus Bunda, jangan lepas. Maksudnya Bunda kan ada di grup, pokoknya ikut ininya RFF LOP-nya. Kalaupun ada uzur ya, Bunda tetap di grup gitu. Bunda misalnya satu pekan terhitungnya 25 atau 30 ribu, tapi kan diganti banyak sekali gitu. Dari kesehatan, nanti juga rumah tangga samarat, anak-anak juga mudah diatur, nanti dagangan makin laris, kemudian diganti dari Allah gitu. Ya, saya sarankan seperti itu. Karena saya pun 16 sampai 18 tahun ini masih terus. Karena eman-eman kalau saya ndak ngerjain itu nanti malah saya cepat uring-uringan. Itu Bapak Ibu, maka tak sampaikan ke Bapak Ibu seperti itu ya. Silakan Bunda, ada lagi. Bunda Susan. Dan satu lagi dari Bunda Sukini tadi apa namanya, ibadah contohnya ibadah-ibadah apa yang maksudnya mungkin yang untuk mempercepat resolusi 2025. Ibadah-ibadah Selain sholawat tadi Bunda. Oke. Yang mempercepat resolusi tahajud rutinkan. Bunda siapa tadi Bunda? Bunda Sukini. Tahajud rutinkan plus puasa. Silakan puasanya dipilih. Puasa yang Kamis, Senin Kamis atau mau Daud. Itu keduanya baik. Kalau sudah Daud otomatis memang enggak Senin Kamis, karena udah ini ya, satu hari gitu ya, jeda satu hari gitu kan. Nah itu mempercepat, di samping ibadah-ibadah sebelumnya yang udah dijalankan itu terus dijalankan. Tahajud itu powerful Bapak Ibu, powerful. Kemudian amalan-amalannya yang saya sudah share itu dikerjakan. Apa saja itu yang saya sudah share, banyak banget loh itu Bapak Ibu. Itu setiap hari kayak ibadah terus loh Bapak Ibu, bener. Saya merasakan tuh kayak gitu, jadi proteksinya kuat. Yang saya share yang tulisan-tulisan kecil-kecil itu ya, yang pada waktu setelah zuhur itu hakul mubin gitu kan. Setelah asar apa nih, Robi Sohri Sodri wa Yasirli Amri gitu ya. Nah subuh subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim astagfirullah gitu kan.
Wah itu udah bagus-bagus. Mau tambahan lagi, sholawat Jibril 5.000, wes gitu Bunda Pita. Banyak banget itu 5.000. Saya nyoba sehari 1.000 itu juga belum bisa istiqomah. Gitu ya. Oke Bunda Sugini siap ya. Jadi Bunda Sugini kalau mau tambah amalan yang keren sekali nih ya berarti tahajud rutin kan, sama puasa itu udah luar biasa ampuh. Tapi jangan sekali dua kali Bunda Sugini harus rutin telaten karena saya testimoni nih Bunda, tahajud yang dijalankan secara terus menerus gitu ya, jangan let-let gitu ya, jadi terus menerus gitu setiap malam gitu ya. Baru ajaib itu setelah 3 bulan gitu, setelah 3 bulan, kemudian 3 bulan pun masih naik turun. Karena apa? 3 bulan itu menyesuaikan jam tidur gitu ya, kan malam kan ada melek gitu kan. Nah siangnya kadang gangguan di kesehatan. Nanti benar-benar masuk ke menjadi habit itu 6 bulan Bunda. Jadi makanya jangan cuma sehari 2 hari tapi terus menerus. Jangan lepas kerjakan, lepas kerjakan, lepas kerjakan, lepas enggak. Tapi terus kerjakan terus jadi rutinitas setiap hari. Nah itu nanti akan membentuk habit dan juga kesehatan di dalam tubuh itu memang mensinkronkan gitu, bersamaan keajaiban itu berdatangan Bunda Sugini gitu ya. Di samping kita berjamaah seperti ini Bunda Sugini ya, bukan berarti setelah Bunda dapat amalan puasa sama tahajud kemudian lepas baca Al-Quran berjamaahnya nanti malah tahajudnya tidak terkerjakan, puasanya juga tidak terkerjakan juga. Bunda Sugini tidak punya teman gitu kalau misalnya lepas dari private RFFLOP ya. Bukan berarti gini loh, oh Bunda Susan biar jamaahnya banyak. Bukan seperti itu, saya justru itu pengennya ya Bapak Ibu itu ajaib banyak amalannya. Ini kan untuk bekal husnul khotimah Bunda, ya kan? Untuk bekal husnul khotimah. Nah kalau misalnya saya bertujuan materinya, Bapak Ibu mohon izin ya Bapak Ibu, saya mengerjakan yang lain ya, misalnya saya marketing itu jauh-jauh lebih banyak dapatnya. Bener Bunda. Ya ayah Bunda mohon izinnya ya kalau misalnya wah Bunda sih biar ini biar itu misalnya. Ya, terutama kan tentang finansial mungkin ya atau rezeki-rezeki yang bersifat materi. Saya mengerjakan bisnis-bisnis saya itu lebih 1 tas uangnya Bapak Ibu. Tapi saya cinta Bapak Ibu, makanya saya mengutamakan Bapak Ibu semua di sini gitu ya. Ya semoga Bapak Ibu nanti makin ajaib gitu ya. Keren-keren Masya Allah dahsyat ilmunya. Ya Bunda Fatima makin ajaib Bunda Fatima, Masya Allah ya. Salam ya Bunda Mardiana dan juga yang lainnya. Bunda Mardiana ada kan ya? Ya ada lagi Bunda Pita. Iya, sudah habis Bunda. Oh iya sudah habis tamat Ya, berarti ya. Bunda. Tahun 2025 sukses semuanya gitu ya. Masya Allah. Sering-sering keajaiban tau Bapak Ibu kalau ajaib buat video gitu loh ya, buat deng share kayak gitu kan. Keren ya Bunda Wita ya. Nggak usah lama-lama 1 menit kayak gitu. Sebelum ikut lewat RFFLOP aku gini. Setelahnya Alhamdulillah kayak Bunda Murti kayak gitu tadi. Mana tuh Bunda Murti yang di atas? Dibaca Bunda Pita yang Bunda Murti yang di atas. Iya. Makasih Bunda Susan atas ilmu dahsyatnya pada malam hari. Makin sayang. Nah, Iya, dipoto dulu Bunda. gimana? Bunda Murti testimoninya dipoto dulu. Oh, mau difoto boleh. Mari kita foto ya bareng-bareng ya Bapak Ibu ya, siap ya. Buka kameranya biar kelihatan. Ya. Nah, 1, 2. Oke, saya ulangi ya. Ini saya lepas pakai galeri. Ya, ini ada yang nggak kelihatan nih Bunda Trimurni. Orangnya kemana? Di foto terus dipikul ya. 1, 2, 3. Ya, slide yang kedua. Ilmunya dahsyat. Alhamdulillah. 1, 2, 3. Pastikan buka kamera biar kelihatan. Ya. Ya, slide yang keempat. Ya, Bunda Fatima, waduh cantik banget nih. 1, 3. Alhamdulillah. Oke. Yang terakhir ini ya, slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah sudah semua. Masuk oleh Bunda Murti Ya, dahsyat sudah ya. semua Bunda. Ya,
Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, masih stay di Google Meet maupun di ruangan Zoom ya. Di Google Meet sudah tinggal 1 juta orang. Tapi semangat, alhamdulillah ya. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya ya, ini bocil-bocil yang satu belum belajar lagi ke pondok, jadi suka gangguin adiknya ramai. Iya dari tadi ya, kalau kakaknya bicara adiknya juga bersahutan. Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah memahami atas kendala teknis dan lain hal yang terjadi pada malam hari ini. Mudah-mudahan nanti di kesempatan yang akan datang lebih lancar lagi, sinyalnya juga lancar semuanya, bisa masuk di ruangan Zoom maupun di ruangan Google Meet. Insya Allah kita semuanya adalah insan ajaib dan lebih ajaib lagi di 2025. Dan ingat tadi ya, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bunda Susan, poin-poin pentingnya. Yang penting adalah kita selalu menjaga energi bahagia ya. Jangan mudah baper, jangan mudah putus asa, jangan lantas patah hati atau patah semangat kalau temennya ajaib saya kok belum. Nah, itu jangan dipancarkan gitu ya. Jangan sampai kepikiran, jangan overthinking, jangan menjeruk nipisi sariawan hati dan lain sebagainya. Ya, fokus saja dengan kebahagiaan yang ingin kita ciptakan. Ya, bahagia itu bukan dicari, tetapi diciptakan. Bagaimana teman-teman bisa bahagia ketika pegang uang banyak, bahagia ketika anak-anaknya menjadi anak-anak yang penurut, ya soleh dan soleha. Itu kita yang menciptakan, bukan dicari kemana-mana. Kalau dicari nggak akan ketemu. Ya, seiring dengan kita bisa menumbuhkan rasa cinta kasih, sayang, ya kemudian ketenangan, insya Allah keajaiban itu mudah diraih. Meskipun kadang dalam perjalanan kehidupan itu pasti ada naik turunnya gitu ya. Kadang kita kalau ketemu dengan anak yang wow keren, pengennya aduh gimana gitu ya ini dan lain sebagainya gitu. Usahakan untuk cepat cooling down ya, ketika kita ada perasaan yang ingin naik gitu ya, namanya manusia karena kita dibekali dengan hawa nafsu, lalu kita usahakan untuk menurunkan emosi dengan banyak-banyak mengucapkan istighfar ya, seperti itu ya. Barangkali Bunda Susan mau ada closing statement lagi dan sekaligus penutup doa kafaratul majelis. Ya, terima kasih Bunda Pita dan teman-teman yang bareng-bareng belajar di sini pada malam hari ini. Apabila saya ada kesalahan, kekeliruan, saya mohon maaf ya Bunda Pita ya. Tadi tidak jelas kalau di Google Meet itu lepas. Besok lagi mungkin Bunda itu yang di Google Meet lepas gitu ya. Masuk lagi Bunda kayak gitu ya. Karena di layar saya itu kayak normal saja gitu Bunda, kayak pulih kayak gitu. Jadi kayak ndak ada cacat gitu ya. Pokoknya baik semua gitu ya. Ternyata malah lepas gitu ya. Nah, mohon maafnya ini semua kejadiannya tidak disengaja gitu ya Bapak Ibu yang di Google Meet. Nanti disampaikan minta maaf saya ya Bunda Pita ya. Mungkin pas ketemu di kantor ya, karena banyak kan dari Pemalang ya Bunda Pita ya yang di Google Meet tadi ya. Nah, Bapak Ibu yang ada di Zoom alhamdulillah lancar, dan malam hari ini insya Allah powerful karena kita mencatat LOP resolusi tahun 2025 itu 4 macam. Biasanya itu digabung jadi satu aja ya gitu, dengan tulisan maaf ala kadarnya gitu. Tapi ini saya sarankan Bapak Ibu agar senang nanti saat melihatnya, kemudian dipupuk lagi dengan sholawat, dengan Al-Fatihah, mungkin dengan Asmaul Husna, dengan lebih bahagia lagi, nanti insya Allah mudah tercapai. Nah kemudian Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu jangan menekan, jangan ekspektasi saya semuanya harus tercapai, jangan gitu ya, karena ini nanti bismillah Allah yang akan berikan. Jadi Bapak Ibu tetap TSL setelah menulis, udah serahkan kepada Allah. Yang terpenting dari sekarang ini yang kita harus lakukan adalah kita jaga energi bahagia kita untuk habluminallah, perbanyak lagi, kemudian habluminanas. Otomatis nanti kita setiap hari itu memuliakan orang, setiap hari itu bersenang-senang. Dengan sendirinya apa yang tertulis di sini itu mudah tercapai. Mungkin 90%, mungkin 85, apa 80%, alhamdulillah. Bahkan kalau 100 dan luber, itu luar biasa. Itu semua Allah yang berikan ya. Alhamdulillah, nanti tinggal tahun 2026-nya kita nulis lagi sampai seterusnya gitu ya. Nah, demikian adalah jenjang gitu ya, atau tahapan-tahapan untuk meraih kesuksesan dan keajaiban dalam kehidupan kita melalui ilmu pengembangan diri dari spiritual kita, ilmu magnet jiwa.